سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Tuhan yang telah menggembirakan surga dan nikmatnya bagi orang-orang yang mentaatinya. Yang mengancam neraka serta mempertakut siksaannya bagi orang-orang yang mendurhakainya. Kemudian yang kedua, kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan bagi kita semua. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kematian itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat pasti. Tidak ada orang yang bisa lepas daripada kematian. Jikalau sudah sampai saatnya, mau tidak mau, siap tidak siap, rela tidak rela, maka kematian itu akan menghampiri kita. Hanya saja ada orang yang berbeda-beda aja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita yang masih hidup ini mempunyai kewajiban terhadap orang meninggal kita. Apa kewajiban terhadap orang meninggal kita? Karena semua pasti punya orang meninggal. Ada orang yang sudah meninggal, kedua neneknya atau kakeknya. Ada orang yang sudah meninggal atau wafat, bapaknya atau ibunya. Ada orang yang sudah wafat, suaminya atau istrinya. Ada orang yang sudah wafat, anak-anaknya. Atau ada orang yang sudah wafat, saudara-saudaranya. Yang jelasnya kita semua pasti punya orang meninggal. Jadi kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita mempunyai kewajiban terhadap orang meninggal kita. Apa kewajiban kita terhadap orang meninggal? Satu, yaitu adalah melaksanakan wasiatnya, ataukah melaksanakan amanahnya, ataukah melaksanakan pesan-pesannya. Jikalau memang selama dia masih hidup orang yang sudah wafat ini, kemudian ada pesan-pesan yang dititipkan kepada salah satu anggota keluarganya, dan pada saat dia meninggal dunia, tiba saatnya kita laksanakan amanah ataukah pesan-pesannya itu. Maka wajib kita melaksanakan pesan-pesan tersebut. Selama pesan itu tidak melanggar aturan agama, ataukah tidak melanggar syariat agama, dan tidak menyusahkan orang lain, silakan dilaksanakan wasiatnya. Tapi ketika wasiatnya itu melanggar aturan-aturan syariat agama, maka tidak boleh kita melaksanakannya, meskipun itu wasiat. Ataukah misalnya menyusahkan orang lain, wasiatnya tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Sebab membuat susah orang lain, membuat susah keluarganya. Maka tidak perlu kita melaksanakan wasiat tersebut. Yang kedua, kewajiban orang hidup terhadap orang meninggalnya, yaitu adalah saling melaksanakan pesan-pesan atau wasiatnya. Maka yang kedua, yaitu adalah bayarkan utangnya. Karena utang ini ketika kita tidak bayar di dunia, maka utang ini tetap kita bayar nanti di akhirat. Utang ini wajib harus kita bayar. Tidak boleh tidak. Kenapa? Sebab utang ini adalah merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan di dalam hidup di dunia ini. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mau salati salah satu jenazah. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salati jenazah tersebut ini, ada salah satu perempuan yang berbisik kepada temannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kebetulan mendengarkan bisikan tersebut. Apa bisikan daripada orang yang di sampingnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Maka dia mengatakan ada utangnya. Itu bisikan daripada perempuan tersebut. Ada utangnya. Dan bisikan itu didengar oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bisikan tersebut, maka Nabi langsung menoleh kepada perempuan yang sementara berbisik itu. Dan Rasul bertanya kepada perempuan yang berbisik itu dengan mengatakan, apa tadi yang kamu katakan?
Coba diulang. Maka perempuan itu menjawab, ada utangnya ya Rasul. Rasulullah mengatakan, siapa yang ada utangnya? Orang yang sudah wafat ini ya Rasul ada utangnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau orang yang wafat ini punya utang, maka pada saat itu juga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi memimpin salat jenazah pada waktu itu dan diperintahkan salah satu sahabat untuk memimpin salat jenazah. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala salati orang yang sudah wafat ketika orang itu masih punya utang atau belum membayar utangnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya pentingnya kita memperhatikan yang namanya utang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waspadalah terhadap utang, kata baginda Rasul. Kenapa waspada? Karena sesungguhnya utang itu tidak dapat membuat kita tidur di waktu malam dan selalu ingin bersembunyi di waktu siang karena malu. Logikanya, utang itu ketika kita masih hidup di dunia membuat kita malu, apalagi ketika kita berada di akhirat, lebih malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian kewajiban yang ketiga, orang hidup terhadap orang meninggalnya, yaitu adalah dimandikan. Ketika ada orang yang wafat, yang meninggal itu laki-laki, maka yang mandikan juga adalah laki-laki. Ketika yang sudah wafat itu, yang meninggal itu adalah perempuan, maka yang mandikan juga adalah perempuan. Ya, jadi aturan di dalam syariat agama, di dalam tata fikih, yaitu adalah ketika laki-laki meninggal, maka mandikan juga adalah laki-laki. Ketika perempuan yang meninggal, maka perempuan juga yang memandikan. Kemudian kewajiban yang keempat, orang hidup terhadap orang meninggalnya, yaitu adalah setelah dimandikan, barulah dikafani. Dibungkus dengan kain yang paling termurah, yaitu adalah kain kaci yang berwarna putih. Tidak boleh kita membungkus dengan kain mahal. Tidak boleh kita membungkus dengan kain yang paling terbaik. Siapapun dia, apapun pangkatnya, meskipun dia seorang jenderal, meskipun dia seorang pejabat, meskipun dia punya pangkat atau kejabatan, ketika dia sudah wafat, maka tetap dibungkus dengan kain yang paling termurah, yaitu adalah kain kaca berwarna putih. Melambangkan ketawaduan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram hukumnya ketika ada orang yang sudah wafat, kemudian kita bungkuskan dengan kain yang mahal, yaitu adalah mungkin kain lepis atau kain yang lainnya. Maka tidak boleh kita bungkus selain daripada kain kaci. Kenapa? Sebab melambangkan ketawaduan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang kelima, kewajiban orang hidup terhadap orang meninggalnya, yaitu adalah setelah orang meninggal itu dimandikan, kemudian dibungkus atau dikafani, barulah orang meninggal itu disolati. Orang meninggal itu disolati alasannya ada dua. Yang pertama, karena dia semasa hidupnya dia senang sholat, karena dia sudah wafat dan sudah tidak bisa melaksanakan ibadah salat, maka orang yang sudah meninggal ini disolati. Yang kedua, apa alasan daripada orang meninggal itu disolati? Karena kita hormati keislamannya. Orang yang sudah wafat itu agamanya apa? Agamanya Islam. Maka ketika dia wafat, maka kita hormati keislamannya. Maka kita salati orang tersebut itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ketika kita melaksanakan salat jenazah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah sallinya. Ya, sallinya bagi orang-orang yang melaksanakan salat tersebut. Ya, ketika yang meninggal ini adalah laki-laki, maka sallinya usalli ala hadzal mayyit. Ketika yang meninggal ini adalah seorang perempuan, maka sallinya usalli ala hadhil mayyitati. Jadi berbeda. Kalau laki-laki yang meninggal hadzal mayyiti, kalau perempuan yang meninggal hadhil mayyitati. Itulah sebabnya sebelum kita melaksanakan salat mayit atau salat jenazah, maka alangkah baiknya kita umumkan terlebih dahulu bahwa yang meninggal ini adalah laki-laki. Kita umumkan terlebih dahulu bahwa yang meninggal ini adalah perempuan. Itulah sebabnya penting bagi seorang imam ketika memimpin salat jenazah, maka imam berdiri pada bahagian kepala ketika jenazahnya seorang laki-laki. Ketika jenazahnya seorang perempuan, maka imam berdiri pada bahagian perutnya. Maknanya apa? Seorang laki-laki yang meninggal, kita berdiri berlurusan pada bagian kepalanya. Sebab kita hormati laki-laki itu adalah kepemimpinannya. Dia adalah seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Makanya ketika seorang laki-laki meninggal wafat disalati, maka seorang imam berdiri pada bagian kepalanya. Orang yang memahami atau makmum yang memahami, imam berdiri pada bagian kepala, berarti yang meninggal itu adalah laki-laki. Tapi ketika misalnya seorang imam berdiri berlurusan pada bagian perutnya orang yang meninggal ini atau jenazah ini, maka makmum yang memahami pasti dia tahu bahwa yang meninggal ini adalah perempuan. Maka perlu kita
pahami secara bersama bahwa ketika imam berdiri pada bagian perutnya, maka itu adalah perempuan. Kenapa di bagian perutnya? Sebab kita hormati perempuan itu kandungannya. Kita hormati perempuan itu, ya dia mengandung. Maka kita berdiri pada bagian perutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan salat jenazah atau salat mayit, maka yang paling terpenting yang kita perhatikan yaitu adalah bacaannya di setiap takbir. Karena salat jenazah itu tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Yang ada yaitu adalah 4 kali takbir. Takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Fatihah kita lanjutkan takbir kedua dengan membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu kita lanjutkan takbir ketiga dengan mendoakan orang yang sudah wafat ini. Kalau yang meninggal seorang laki-laki, maka doanya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi ketika yang meninggal itu adalah seorang perempuan, maka doanya Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian setelah itu barulah kita melanjutkan takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat maka kita membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian kita salam kanan dan salam kiri. Selesai pelaksanaan salat jenazah. Setelah orang meninggal itu disalati, barulah kita angkat. Menuju ke mana? Menuju ke liang lahatnya. Dimasukkan ke dalam liang lahatnya, tempat peristirahatan terakhirnya, di mana kita berasal dari tanah, maka kita pun akan dikembalikan kepada tanah. Dan ketika pada waktu itu kita dikuburkan, maka kita sudah berada pada alam kubur, kita sudah berada pada alam barzah, yang sudah berbeda dengan alamnya orang yang masih hidup di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, kewajiban orang hidup terhadap orang meninggalnya, yang terakhir, yaitu adalah dengan cara berdoa. Sebab orang yang sudah wafat, tiada lain yang ditunggu kecuali yaitu adalah doa. Sebab orang yang sudah wafat itu tidak menunggu lagi yang namanya makanan yang lezat. Orang yang sudah wafat itu tidak menunggu lagi yang namanya rumah mewah. Orang yang sudah wafat itu tidak menunggu lagi mobil yang mengkilat-kilat. Sebab yang dia tunggu yaitu adalah doa. Banyak caranya mendoakan yang sudah wafat. Caranya yang pertama yaitu boleh membacakan Al-Quran. Itulah sebabnya ada tradisi atau ada kebiasaan ketika ada orang yang sudah wafat kemudian kita membacakan Quran yaitu selama kurang lebih 7 hari 7 malam. Yang kedua caranya mendoakan orang yang sudah meninggal atau sudah wafat yaitu adalah dengan cara bersedekah mengatasnamakan orang meninggal tersebut. Kemudian yang ketiga caranya mendoakan orang yang sudah wafat atau orang yang sudah meninggal maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kita selesai melaksanakan ibadah salat dengan membaca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu atau Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ataukah bagi seorang anak mendoakan kedua orang tuanya dengan membaca Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumun hisab. Itu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 41. Yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada di dalam hadisnya dengan membaca Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Tuhan ampunilah segala dosaku, juga engkau mengampuni dosa kedua orang tuaku, serta sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya telah menyayangiku di waktu kecil. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan bahwa kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya kita mengetahui apa-apa saja kewajiban kita terhadap orang yang sudah wafat, terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Sebab kita yang masih hidup ini, maka kita bisa berkirim kepada orang yang sudah wafat. Salah satu caranya yaitu adalah dengan cara mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Demikian insyaAllah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhirul kalam. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammad